ya, yang apa namanya ya, akad yang menjamin hak dua belah pihak. Ya, si pemberi hutang dia merasa aman, ya, sebab ada barang yang dijadikan apa? Jaminan atau disebut dengan gadai. Barang yang dijadikan jaminan atau disebut apa? Gadai. Ya. Anta khuzu rohnan, engkau mengambil rohan gadai ala tabayu'ikum atas transaksi jual beli kalian bidaini yang menggunakan hutang. Jadi jual beli pakai hutang. Jual beli pakai pakai hutang. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Ya kalau nggak boleh ya kasihan ibu-ibu di warung-warung di kampung-kampung ya. Apa namanya? Apa bilangnya kasbon ya, kasbon ya. Ya. Anak-anak mahasiswa kasbon dulu ke mana? Ke kantin gitu ya, kasbon kasbon ya. Itu boleh, boleh. Ya. Ya kita lanjutkan. Wahadal amru mahmulun ala nadbi wal istihbab, dan masalah ini ya mahmulun dibawa ala nadbi wal istihbab, di atas kesunahan. Artinya apakah kewajiban? Masalah ini bukan kewajiban. Ya, bukanlah kewajiban. Apakah harus pakai rohan? Enggak harus juga. Enggak harus juga. Buktinya Rasulullah Muhammad SAW, beliau ketika transaksi jual beli dengan orang Yahudi ahlul kitab, ya, dan beliau ngutang dulu, ngutang dulu, ngutang apa? Makanan, kurma, ya, dan Rasul pulang begitu aja. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata ahlul kitab itu ngomong ke seluruh orang yang di pasar. Iya, itu Muhammad bisa bayar nggak? Gitu ya. Itu Muhammad bisa bayar nggak? Ya, akhirnya Rasul Muhammad ketika mendengar desas-desus seperti itu, sudah suruh Sayyidina Bilal atau sahabat yang lain, mana apa namanya diri saya, baju apa namanya baju perang saya, baju besi saya. Ya, saya mau gadaikan baju perang ini ke si ahli kitab tersebut supaya mulutnya diem, nggak apa namanya, nggak keluar-keluar. Dikiranya saya nggak bisa bayar, bisa ya. Aifal wajibu alladzi yatmanu huquqakum. Ya, jadi rohan itu ya apa namanya gadai itu sebagai penjamin hak-hak masing-masing pihak, hak-hak kedua belah pihak, baik si penjual ataupun si pembeli. Anta khudhu rohnan ala tabayyu'ikum biddain wa hadzal amru mahmulun ala nadbi wal istihbab. Masalah ini bukanlah wajib, tapi hanya sunnah, ya, atau dianjurkan saja. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala ba'dahu, setelahnya. Apa kata Allah setelahnya? Fa in amina ba'dukum ba'don falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Kalau kalian bisa percaya, bisa dipercaya, maka tunaikanlah kepercayaan tersebut. Artinya perlu nggak rohan? Nggak perlu. Kalau orangnya amanah, ya ini orang insya Allah punya iman ini ya, insya Allah punya iman, dia amanah insya Allah. Maka nggak perlu pakai rohan. Tapi kata Allah Ta'ala apa? Wal yattaqillaha rabbah. Tapi bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Jangan udah nggak ada rohan, ntar dia kabur gitu ya. Nggak ada kobar, nggak ada rohan, terus dia malah kabur kesempatan nih, karena saya nggak apa namanya nggak rugi apa-apa nih, bawa kabur duitnya orang ya. Berarti itu nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan intinya ada beberapa permasalahan sebetulnya. Permasalahan pertama di sini Allah Ta'ala mengatakan wa in kuntum ala safarin. Kalau kalian dalam safar, perjalanan, dalam perjalanan. Berarti kalau gitu ini ayat atau praktek rohan itu hanya diperbolehkan ketika dalam keadaan safar. Apakah seperti itu? Kata para ulama, Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan tidak. Maka kebolehan praktek rohan itu fis safar wal hadar. Ya, ketika dalam bepergian ataupun ketika tidak dalam bepergian. Ketika seorang kesulitan untuk bisa membayar apa yang barang yang dibutuhkan oleh dirinya, dia nggak punya uang untuk bayar. Dia nggak punya uang untuk bayar. Kemudian dia akhirnya apa? Berhutang. Nah, untuk menjaga kepercayaan kedua belah pihak, maka si penjual bilang, mana barang yang bisa engkau gadaikan agar aku bisa memberikan kamu hutang. Nah itu hukumnya apa? Istihbab, sunnah. Ya dianjurkan. Tapi kalaupun enggak, juga nggak apa-apa. Kata Allah Ta'ala setelahnya, fa in amina ba'dukum ba'don fal yu'adil ladzi tumina amanatahu. Kalau memang merasa aman, amanah itu orang, ya sudah, yang penting ditunaikan amanahnya. Mananya kalau punya hutang ya dibayar. Jangan punya hutang dibiarkan saja. Tapi betul nggak sih ada potensi kabur sebetulnya ketika seorang minjem uang di bank? Bener nggak? Soalnya gini katanya, Allah alam, saya nggak tahu ya. Apa namanya? Kalau seorang pinjam di bank dengan apa namanya mengajukan pinjam, misalkan pegawai negeri, dia punya SK apa namanya SK-nya gitu ya. Kemudian nanti bank masih uang tuh pinjaman berapa yang diinginkan,
Saya nggak tahu limitnya berapa. Kemudian katanya ya selama masih hidup maka dia wajib mengembalikan. Biasanya dipotong dari gaji kalau PSN, PNS ya. Tapi kalau itu mati orangnya, maka udah dianggap lunas. Betul nggak itu? Oh iya, betul gitu ya. Hah? Ada kan asuransi? Oh, itu asuransi. Oh, oh gitu. Hmm, ya makanya. Hah. Oh gitu. Kalau mati lu nggak lunas KPR-nya. Oh, oh, iya iya iya. Ya. Eh, apa? Asuransinya apa? Asuransinya? Oh gitu. Hmm, nggak bisa terjadi transaksinya. Hmm. Ya akhirnya artinya hal-hal semacam ini itu eh, mungkin bisa tercover atau terlindungi dari asuransi mungkin ya, dari asuransi itu ya. Ya, tapi kalau misalkan nggak ada asuransi ya akhirnya orang niat mati aja udah ya. Ya, biar dianggap lunas, biar dianggap lunas ya. Hah? Akhirnya terjun dari jembatan. Ya. Wa amma sunnatu, dan adapun sunnah tadi Al-Qur'an. Ya, sekarang dalil dari as-sunnah, dari hadis. Faqad rawal Bukhari an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul membeli min Yahudiyin ta'aman, dari seorang Yahudi, membeli makanan dari seorang Yahudi. Rasul membeli makanan dari seorang Yahudi. Wa rahanahu bidir'ahu, dan Rasul menggadaikan baju besinya, baju zirahnya. Wa mata sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul wafat, wa dir'uhu marhunatun indahu, sedangkan baju zirahnya, baju besinya masih digadaikan di Yahudi tadi. Ya. Ini riwayatnya Sayyidah Aisyah yang ditakhrij dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi ada sejarahnya, ada ceritanya. Kenapa kok Rasul Muhammad SAW beliau menggadaikan baju besinya, baju zirahnya, baju perangnya itu kepada Yahudi untuk makanan. Saya sebelumnya menjelaskan wa inna mashtara sallallahu alaihi wasallam atau ama. Rasul Muhammad membeli makanan min indil Yahudi, dari orang Yahudi. Wa kana syairon, makanannya berupa syair, gandum. Li bayani jawazi ta'amul, untuk menjelaskan bolehnya bermuamalah ma'a ahlil kitab, kepada ahlul kitab. Jadi boleh nggak kita nasi jual beli sama orang-orang non Islam? Boleh, nggak jadi masalah. Jadi Rasul itu praktek seperti itu mencontohkan kepada kita umatnya bahwa kita itu boleh apa namanya bertransaksi kepada mereka, Ya, tapi kalau ditanya, kayak misalkan dulu saya pernah masih kecil ya, masih sekolah dulu, masih sekolah di madrasah itu, dulu guru kita pernah bilang kalau ada dua warung, ya, yang satu punya orang Islam, yang satu punya orang non Islam, maka kita beli yang mana? Yang orang Islam, ya, punya yang punya orang Islam. Walaupun secara fikih silahkan saja, sah-sah saja kita beli di warungnya yang non Islam, sah-sah saja. Kita nggak boleh menyalahkan, ente kenapa beli kok di warungnya non Islam ente? Nggak boleh, harus yang punya suwak haji, ya, harus suwak haji yang punya, ya. Nggak boleh seperti itu juga ya. Dan itu sah-sah saja. Maka kita nggak boleh menyalahkan orang yang melakukan transaksi kepada selain Islam, ya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Libayani jawazi ta'amul ma'a ahli kitab, Rasul Muhammad melakukan demikian untuk menjelaskan bahwasanya boleh bermuamalah kepada ahlul kitab. Fi amril buyu'i wasairil muamalat, pada urusan jual beli dan seluruh urusan bermuamalah. Urusan muamalah, hutang piutang dan segala macam ya yang sudah kita bahas selama ini ya. Semuanya kita transaksi kepada orang-orang non Islam atau ahlul kitab ya, maka diperbolehkan ya, bolehkan. Wa innama hiya wa innama rahanad dir'a indahu li'annahu alaihi salam balaghahu annal yahudiyya qala hina ishtara minhu ta'am ila ajal innama yuridu Muhammadun ayyadhhaba bimali. Kenapa kok Rasul sampai menggadaikan baju perangnya, baju zirahnya, baju besinya? Kenapa? Kata Syekh Al-Subuni, innama rohanad dir'a indahu, hanya saja Rasul menggadaikan baju besinya, li'annahu alaihissalam balaghahu, karena telah sampai kabar ke Rasul Muhammad SAW, annal Yahudi, bahwa Yahudi tadi itu, ya, hina ishtara minhu, ketika Rasul membeli dari si Yahudi tadi itu,
berupa apa tadi? At'am makanan ila ajal, tapi ngutang dulu Rasul ya. Tapi Rasul ngutang dulu. Yahudi, saya beli syairnya kamu, saya beli gandumnya kamu. Saya bayar bulan depan, saya bayar 2 bulan lagi. Alhasil ila ajal. Rasul artinya enggak langsung bayar, ngutang dulu gambarnya. Atau bahasa kita dia apa? Kasbon gitu ya. Rasul kasbon, ya. Berarti kalau gitu kasbon sunnah Rasul ya. Rasul pernah kasbon soalnya ya. Kalau sekarang pay later ya, berarti pay later itu sudah sesuai dengan syariat sudah ya. Sesuai dengan syariat sudah ya. Cuma kitanya belum pernah ngaji nih nggak tahu ya. Harusnya diambil-ambilin apa namanya syariat, pay later syariah gitu ya. Ya, alhasil demikian Rasul Muhammad kasbon dulu. Yahudi, ya saya mau beli apa namanya gandum syair. Nanti saya bayar bulan depan. Ya. Tapi orang Yahudi itu kata Syaikhul Subuni, qala hina ishtara minhu ta'am ila ajal innama yuridu Muhammad ayyadhhaba bimali. Orang Yahudi itu bilang, ngomong ke orang-orang itu Muhammad itu cuma pengen kabur bawa makanan ini. Ya, nggak mau bayar tuh dia nggak mau bayar, gimana gitu ya. Nggak mau bayar dia. Akhirnya faqala Nabi SAW. Akhirnya Nabi bilang, kadzab kadzaba wallah. Dia telah berdusta demi Allah. Ya, Rasul murka juga, dituduh yang enggak, ya. Murka juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau gitu di sini Rasul melakukan apa? Klarifikasi. Ya, berarti kalau itu klarifikasi sudah Rasul juga ya. Klarifikasi ya. Jangan diem baik ya. Kalau ketika orang memfitnah ya, kalau emang nggak melakukan ya, wallahi demi Allah, bilang wallahi. Kalau emang apa namanya berita tersebut tidak betul ya, wallahi bilang. Ya. Kalau nggak bilang wallahi ya berarti ya diragukan. Ya, harus bilang apa? Wallahi. Ya. Karena konsekuensinya ketika seorang bilang wallahi kemudian dia bohong, ya, orang menuduh itu melakukan ini, tapi dia bilang wallahi padahal betul melakukan. Ada konsekuensinya enggak? Ada. Apa itu? Kafaratul yamin. Ya, bukan miyamin, bukan kafaratul yamin. Ya, bukan miyamin. Kafaratu maknanya tebusan, yamin maknanya sumpah. Sumpah itu atas nama Allah Taala. Kalau sumpah yang bukan atas nama Allah Taala, ya misalkan orang kita biasalah sama teman ya, swear ya, sumpah ya. Itu dianggap sumpah enggak? Enggak. Ya, bukan itu bukan yamin ya, bukan apa namanya sumpah ya, cuma untuk menguatkan aja ya. Alhasil ketika orang bersumpah atas nama Allah Taala atau warobil Ka'bah, demi Tuhan yang menguasai Ka'bah misalkan ya, maknanya dia nggak boleh bohong ya. Kalau dia bohong berarti ya harus menebus dustanya tersebut ya. Yang pertama apa? Membebaskan budak ya. Kemudian yang kedua apa? Memberikan makan 6 orang fakir miskin. Ya, kemudian yang ketiga, kalau nggak mampu apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Artinya Rasul melakukan apa? Klarifikasi. Kadzdzaba wallah. Dia telah berdusta demi Allah. Ya. Inilah aminun fil ard. Saya ini adalah orang yang paling amanah di muka bumi. Aminun fis sama, orang yang paling amanah di langit. Walau i'tamani, kalau ada orang yang memberikan amanah kepadaku, la addaitu ilahi haqqahu, pasti aku akan menunaikan haknya dia. Gak mungkin saya simpan-simpan, gak mungkin. Gak mungkin saya bawa kabur, gak mungkin. Ya, Rasul sudah klarifikasi seperti itu. Idhabu ilaihi bidir'i. Akhirnya Rasul bilang ke sahabat, ya sudah kamu sana pergi, bawa apa namanya baju zirah saya, baju besi saya, baju perang saya, sana kasihkan ke Yahudi itu, biar diem dia ya. Ya. Artinya klarifikasi juga ada apa? Ada tindakan gitu kan ya. Oh, untuk membenarkan tindakannya itu ya. Apa namanya membenarkan atau menyalahkan apa? Tuduhan-tuduhan tersebut ya. Ya. Dua hal kita belajar dari Rasul Muhammad di sore hari ini ya. Kemudian wa amal ijma'u, dan adapun ijma para ulama mengenai apa? Hukum rohan, hukum gadai. Faqad ajma'al ulama'u wala immatu al-mujtahiduna ala jawazi rahni. Telah ijma para ulama dan para imam ahli ijtihad ya, ala jawazi rahni, atas diperbolehkannya praktek rohan, gadai. Walam yakhtalif fi jawazihi wa masyru'iyatihi ahadun, dan tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihi praktek rohan. Enggak ada yang menyelisihi. Lihajatin nasi ila at-ta'amuli bihi. Kenapa ijma ini terjadi? Karena apa? Pertama karena tadi mereka para ulama melihat redaksi Al-Quran dan redaksi apa? Hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, mereka ini melihat orang-orang nih ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita bermuasyarah, ketika kita bermuamalah, bertaamul bersama manusia, ya maka
ada unsur-unsur di mana saat kita nggak mampu untuk apa namanya membeli dengan uang, ya dengan uang. Maka kita diperbolehkan untuk ngutang. Tapi masalahnya kadang orang nggak percaya kalau kita ngutang doang. Ya, artinya orang butuh yang namanya wasiqoh. Istilahnya apa? Wasiqoh. Penguat lah ya, penguat. Eh, ada aktanya ya. Artinya orang orang percaya bahwa utangnya ini akan dikembalikan sama dia itu mana jaminannya? Jaminannya berupa apa tadi? Rohan. Rohan adalah barang yang berharga, yang bernilai, yang diserahkan kepada si ad-dain, pemberi hutangan, pemberi pinjaman. Ya, itu yang pertama. Apa alasan pertama? Hajatun nas ila ta'amul bihi. Karena memang kebutuhan manusia secara umum. Mau dia beriman, mau dia nggak beriman, mau dia Islam, mau dia non-Islam, ya butuh yang namanya kepada apa? Rohan ya. Wa tirarihim ilal bai'i bin naqdi, dan kedarutan mereka untuk jual beli secara tunai. Wal bai'i bin nasi'ah ila ajal, dan begitu pula jual beli dengan cara tempo, kredit. Ya, dengan cara apa? Tempo. Walaisa kullun nas yu'tamanuna 'alal mal, dan semua orang nggak bisa dikasih amanah. Nggak semua orang bisa menunaikan apa? Amanahnya. Ya, dikasih pinjam malah kabur gitu kan ya. Nggak balik-balik. Dikasih hutang nggak mau bayar hutangnya. Ya, sampai rentenir apa? Istilah apa namanya? Apa namanya yang tukang nagih itu apa namanya? Debt collector ya, sampai nagih ke rumahnya. Ya, pas datang ke rumahnya, bilang ya nanti ya kalau saya lagi keluar, bilang gitu ya. Waktu saya masih di sini dulu ya. Datang debt kolektornya ya. Walaisa kullu nas yu'tamanuna 'alal mal, dan tidak semua orang bisa diberikan amanah terhadap harta yang dipegangnya. Walidzalika masatil hajatu ila tawsiqid daini biwasitati rahan. Oleh karena itu maka butuh yang namanya tausiq, penguat, dengan cara rohan, gadai. Kamu pengen pinjam uang dari saya, mana barang yang bisa kamu jadikan jaminan untuk saya berikan pinjaman, ya. Dan biasanya kalau praktek rohan itu pinjaman uang yang diberikan sesuai dengan nilai barang ya, bahkan mungkin lebih sedikit ya, lebih sedikit bahkan ya. Apa, menggadaikan laptop yang harganya 3 juta dia baru beli ya, dikasihnya berapa, 1,5 juta gitu ya, 700.000. Waduh, pengalaman itu masya Allah. Oh iya. Praktis sih, masya Allah. Ya, nggak sengaja mancing-mancing ya. Man huwa rohin wa man huwal murtahin. Sekarang kita bahas siapa itu rohin yang menggadaikan barangnya, wa man huwal murtahin, dan siapa itu murtahin yang menerima barang gadaian. Ya itu sudah jelas sih sebetulnya. Cuma di sini dijelaskan lagi oleh Syekh Al-Subuni supaya kita nggak salah paham. Ya. Ar-rohin, orang yang menggadaikan barang, huwa syakhsu al-mustadin, adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Dia ngutang kepada orang lain. Alladzi yad'u ma yamlikuhu wathiqatan, di mana dia meletakkan, menaruh, memberikan barang yang dia miliki sebagai wathiqah, sebagai penguat. Ya. Tahta yadil ba'i, di bawah tangannya si penjual, awid dain, atau yang memberi hutang. Berarti kalau dain berarti kreditur, kalau mustadin berarti apa? Debitur gitu ya. Kreditur kan berarti yang memberi hutang kan ya? Itu dain. Ya, berarti si dain ini yang beri hutang disebut murtahin, yang menerima barang gadaian. Ya, mustadin orang yang menerima hutang, ya, orang yang berhutang, ya, itu disebut mustadin. Dan ketika dia menggadaikan barangnya disebut apa? Rohin, rohin, ya. Warohnu, sedangkan rohan, ya rohan itu berarti barangnya. Ya, kalau gitu rohin berarti orang yang menggadaikan barangnya, berarti dia yang punya hutang. Murtahin, orang yang menerima barang gadaian, artinya dia yang memberi hutang atau dain. Ya. Sedangkan rohan adalah barang yang digadaikan. Warohnu, dan rohan gadai, huwal ainu, adalah barang, almarhunatu, yang digadaikan, nafsuha, kadar seperti rumah misalkan. Ya. Tapi kalau rumah bukan berarti rumahnya dibawa dikasihkan ke pegadaian. Ya. Diserahkan apa? Sertifikatnya. Ya. Diserahkan sertifikatnya. Wal hulli, atau perhiasan. Wal mata, atau barang-barang berharga. Ka'ayyakula rohin, sebagaimana berkata ar-rohin. Rohin berarti siapa tadi? Orang yang meminjam, orang yang berhutang, orang yang menyerahkan
barang gadaiannya. Ya. Rohan tuka hadhihi sabikah az-zahabiyah. Wahai fulan, saya gadaikan emas batangan ini kepadamu. Dia punya emas batangan. Ya, karena posisi apa namanya? Ekonomi lagi sulit, ya. Kemudian Antam juga turun terus gitu kan ya. Dan dia punya emas batangan. Akhirnya dia apa? Dia butuh uang, ya. Kemudian dia ke pegadaian, bilang, "Saya punya emas batangan dan saya serahkan ini sebagai apa? Rohan. Saya pengen pinjam uang dari kamu." Muqabil malaka indi min dainin, apa namanya? Muqabil malaka indi min dainin, eh, apa bahasanya itu? Ditukar dengan hutang. Ya, ditukar dengan apa? Dengan hutang. Aurohan tuka dari, atau saya menggadaikan rumahku ini. Muqabil al-bidoah alati ishtarituha minka. Ya, ditukar dengan barang yang saya beli darimu. Ya. Rumah ditukar apa biasanya? Ada yang gadaikan rumah, ada ya? Kalau kalau kendaraan ya sering lah ya keluar masuk apa sekolah gitu ya, di sekolah ini ya. PPKB-nya di mana? Pegadaian. Tapi kalau rumah ada juga ya rumah ya. Fahada huwa ta'rifur rahin, maka ini definisi ar-rahin, yaitu orang yang memberi apa? Gadai, atau orang yang meminjam uang. Wal murtahin, dan orang yang memberikan hutang atau yang menerima barang gadaian. Warrohnu, dan barang gadaian. Wa kulluha tarji'u ila ma'nal wathiqah fi yadi sahibid dain awil ba'i sahibul bidoah. Semuanya mananya kembali kepada wathiqah. Ya, penguat, penguat yang kembali kepada si penerima hutang atau orang yang memberikan apa? Hutang. Ya, itu istilah saja. Ya, rohin, murtahin, dan rohen. Rohin berarti tadi apa maknanya? Orang yang menerima pinjaman, ya, dan dia memberikan barangnya untuk digadaikan. Murtahin, orang yang memberikan hutangan atau pinjaman, dan murtahin ini orang yang menerima barang yang digadaikan. Kemudian barangnya atau bendanya disebut apa? Rohen. Disebut rohen. Ma hiya syurutu sihati rohni. Apa saja syarat sahnya gadai? Sekarang kita bahas syarat sahnya gadai. Yushtaratu li sihati rohni asyurutul al-atiyah. Disyaratkan agar transaksi rohen bisa dianggap sah, maka harus memenuhi syarat-syarat seperti di bawah ini. Awalan, yang pertama, ayyakuna kullun minar rohin wal murtahin mimman yajuzu tasarrufahu. Orang yang melakukan praktek tersebut, orang yang melakukan transaksi tersebut, transaksi rohen, yaitu ar-rohin dan murtahin, ya, orang yang memberi gadaian dan orang yang menerima apa? Barang gadaian, ya juzu mimman ya juzu tasarrufahu, adalah orang yang boleh menggunakan hartanya. Orang yang boleh menggunakan hartanya. Maksudnya apa orang yang boleh menggunakan hartanya? Sudah kita bahas ya. Ingat dulu pernah pembahasan masalah ini ya. Berarti kalau gitu ada orang yang nggak boleh menggunakan hartanya? Ya ada. Siapa aja kemarin? Safih, orang yang idiot, dia nggak ngerti duit 100.000 aja dia bingung. Mana 100.000, mana 10.000, bingung ya. Kadang-kadang ketukar 2.000 dengan 20.000 gitu kan ya. Itu namanya safih, dia nggak ngerti duit. Atau yang kedua apa? Muflis, orang yang bangkrut, dan dia dijatuhi apa namanya, dan pengadilan menjatuhkan apa namanya, qoror, ya, apa istilahnya qoror itu, ketentuan hukum bahwa si fulan ini dia nggak boleh menggunakan, dia dibatasi penggunaan apa, hartanya, nggak boleh. Ya. Atau yang ketiga, dia belum mencapai usia apa, rusyud, balik, ya, rusyud. Itu tiga hal yang menyebabkan seorang tidak boleh menggunakan hartanya. Walaupun itu harta punya dia. Walaupun itu harta punya dia, silahkan aja. Ya, tapi dia nggak boleh menggunakan hartanya tersebut. Nah, makanya syarat yang boleh terjadi pada akad orahan ini, kedua belah pihak, ar-rohin dan murtahin, harus sama-sama orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya. Ya, bukan orang yang sedang dicekal menggunakan hartanya. Sebab yang tadi gitu ya. Wahwa al-hurru, siapa aja yang boleh menggunakan hartanya? Hur, pertama orang yang merdeka. Maka budak nggak boleh mentasarufkan hartanya, walaupun itu harta punya si budak. Kenapa? Karena si budak ini terikat dengan siapa? Dengan tuannya, ya, dengan sayyidnya, dengan tuannya.
Ya. Kenapa kok di sini masih dibahas budak dan bukan budak, orang merdeka dan bukan orang merdeka? Ya, di dalam fikih itu masalah seperti ini masih terus dibahas. Ya, walaupun perbudakan dibasmi oleh Islam. Ya, karena suatu saat nanti akan terjadi lagi perbudakan. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya, karena peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar nanti di akhir zaman. Iya, nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Ya, dulu guru kita pernah guyon bercanda. Nanti kalau kira-kira kita masih hidup nih di akhir zaman, kita perang sama orang-orang kafir. Kalian pengen pilih perang lawan siapa? Katanya. Pengen pilih perang sama orang Spanyol, sama orang Itali, ya sama orang mana? Ya, ya. Artinya apa? Paham nggak? Hah? Jadi budak mereka. Ya. Kita menang nggak? Menang kita pasti. Ya cuma ada dua pilihan kalau kita ya. Apa? Ya kalau nggak mati menang. Gitu. Kalau mati syahid insya Allah. Tapi yang penting niatnya jangan salah. Perang cuma pengen dapat apa? Budak ya. Ya. Atau yang kedua apa? Hidup dapat apa? Budak. Iya. Dapat budak ya. Ya bercanda guyonan. Artinya hukum seperti ini dalam fikih terus berlaku. Hukum jihad walaupun sekarang boleh nggak kita kobarkan jihad sekarang? Ayo kita perang lawan orang kafir. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, apalagi yang kafir ini tuduhan. Padahal orang Islam, tapi tuduh apa? Kafir. Oh tuh kafir tuh dia. Kenapa? Karena dia Pancasila. Oh ya. Lah iya kan gitu ya. Karena dia tidak tidak bertahkim dengan Al-Qur'an. Kan gitu. Ayatnya mana? Allah dengan jelas mengatakan, "Wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa orang yang enggak bertahkim, enggak pakai hukum Al-Qur'an, maka dia orang kafir. Itu Al-Qur'an loh. Ya, makanya kelompok mereka itu yang hafal Al-Qur'an katanya gitu ya. Itu ayatnya. Ya, makanya mereka jadi apa? Jadi takfir ini mereka ya. Mereka jadi apa? Jadi takfir ya. Dan mereka tidak mau baca tafsir. Mereka nggak baca ayat yang lainnya. Padahal ada 3 macam ayat yang bunyinya sama, cuma artinya beda. Ya. Waman lam yahkum bima anzalallah yang pertama faulaika kafirun. Ayat yang lain sama bunyinya. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika fasiqun. Iya. Yang kedua apa? Fasik. Berarti kalau fasik ini keluar Islam enggak? Ya enggak. Iya. Hati-hati cari circle ya. Tapi sekarang lagi kendor sih mereka ya. Alhamdulillah ya. Dulu waktu lagi awal-awal saya di sini, waktu lagi awal saya pulang dari Mekah itu tahun 2016-an, ada bom panci, bom Sarinah, bom apa segala macam ya. Yang di pedalaman sini bom panci ya, pedalaman sini. Di mana itu dekat situ katanya. Ya hasil seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi kedua pihak, rohin dan murtahin, harus orang-orang yang boleh menggunakan hartanya. Siapa aja di antaranya orang yang boleh menggunakan hartanya? Pertama al-hur, orang yang merdeka. Kedua al-mukallaf, orang yang mukallaf. Berarti anak kecil belum mukallaf, belum balik, maka nggak boleh melakukan transaksi apa? Rohan. Ya. Ada anak kecil datang ke pegadaian, menggadaikan emas batangan. Diterima sama orang pegadaian kan belum namanya. Padahal emas punya bapaknya. Ya. Kemudian ar-rasyid. Nah, Rasid juga ya. Apa namanya Rasid? Dia sudah tahu cara menggunakan dan mengelola harta. Ya. Bukan orang yang bahlul, ya, bukan orang yang apa? Yang bahlul ya. Fala yasihu rahnu minal majnuni wala saghir, maka tidak sah transaksi rohan bagi orang gila dan anak kecil. Ya. Kemudian yang kedua, syaratnya yang kedua, ayyakunal marhunu milkan lirahin. Barang yang digadaikan harus milik si apa namanya pemilik apa pegadai ya istilahnya. Ya rohin itu dari kalau bahasa kita apa? Pegadai, orang yang menggadaikan. Ya. Barang itu harus milik sendiri. Ya, bukan milik bersama, apalagi milik orang lain. Ya. Orang yang menggadaikan. Karena bisa aja dia bawa surat sertifikat tanah ya, tapi milik orang lain. Kemudian digadaikan. Atau dia bawa BPKB mobilnya tapi milik orang lain, ya, maka enggak sah. Fala yasihu ayyadhanal insanu ma lam yamlikuhu, maka tidak sah seorang menggadaikan barang yang bukan miliknya. Ka ayyadhana hulliya zawjatihi. Nah, ini saya langsung dengan tegas ini. Memberikan contohnya. Ya, mungkin kalau kita bayangannya
ya mobil teman kita gadaikan gitu kan ya. Dan itu nggak boleh hukumnya. Ya. Tapi di sini lebih lebih dekat lagi. Ka'ayyarhana seperti seorang menggadaikan hulliya zaujatihi, perhiasan istrinya. Perhiasan apa? Istrinya. Biduni izniha, tanpa seizin si istri. Diambil aja dari kotak perhiasan, walaupun surat-suratnya atas nama dia, tapi udah diberikan kepada istrinya. Ya. Secara syariat nggak sah. Mungkin secara hukum hukum dunia, karena orang yang menerima gadaian atau murtahin, dia taunya oh ya betul ini milik si bapak ini, ya. Padahal udah diberikan ke siapa? Ke istrinya padahal ya. Nah itu sudah menjadi hak milik istri, ya. Nggak boleh kita sembarangan menggadaikan, kecuali kalau sudah dapat apa? Izin. Dapat apa? Izin ya. Au yarhana daron la yamlikuha, atau dia menggadaikan rumah yang bukan miliknya. Li'anna rohna aqdun yushbihu aqdal bai, karena akad rohan menyerupai akad jual beli. Mananya akad jual beli tidak sah terjadi akad jual beli kalau barang yang dijual bukan miliknya. Ya, kalau barang yang dijual bukan miliknya maka enggak sah. Nah, terus gimana itu jual beli apa? Apa? Apa istilahnya dropshipper ya? Itu kan bukan miliknya. Bukan milik, itu gimana itu? Dropshipper miliknya bukan. Kan bukan ya, milik orang lain. Dijual, diiklankan. Apa istilahnya affiliate? Affiliate ya. Dia menjual tapi barangnya orang lain. Ya. Ya, masalahnya di mana? Gak ada masalah ya. Jangan dipermasalahkan sudah ya. Aku pada bingung. Gak apa-apa itu semuanya. Gak apa-apa. Terus aturan akadnya akad apa dengan si pemilik barang itu? Apa akadnya? Ya simsar. Apa simsar itu? Maklar yang menjualkan. Ya, silakan, gak jadi masalah ya. Apa tadi? Fakama la yasihu bai'u ma la yamlikuhu al-insanu, kadzalika la yasihu rahnu ma la yamlikuhu. Maka sebagaimana tidak sah seorang menjual barang yang bukan miliknya, maka begitu juga tidak sah seorang menggadaikan barang yang bukan miliknya. Jelas sudah ya. Salisan yang ketiga, syarat sah yang ketiga. Ayakunal marhunu malan mutaqawwaman. Harta atau benda yang digadaikan harus harta yang punya nilai. Ya, harta yang bernilai. Syar'an, secara syariat. Maksudnya secara syariat apa sih? Babi. Ada harganya nggak? Ada. Tapi secara syariat nggak ada harganya itu. Ya. Homer ada harganya nggak? Oh, yang apa? Yang udah disimpan puluhan tahun itu apa namanya? Apa sampahnya ya. Itu lebih mahal kan ya? Mahal. Ya. Atau tahu ciu ya. Ya. Itu bernilai nggak itu? Bernilai nggak itu? Berharga nggak itu? Ada harganya nggak? Ada. Tapi laisa syar'an, tidak boleh menurut syariat. Maka di sini Syekh Al-Albani mengatakan syarat yang ketiga adalah barang yang digadaikan adalah barang yang punya nilai syar'an, tapi yang harus dapat legalisasi dari apa? Syariat. Ya. Jadi walaupun apa sampainya harganya ratusan juta mungkin ya, ya, ya tetap aja nggak boleh dianggap nggak punya apa, nggak berharga ya. Fala yasihu rohnul khomri, maka nggak sah seorang menggadaikan khomer. Ya, ya mungkin lagi mabuk gitu ya, ke tukang gadai ya. Ya. Nggak diterima juga sama pegadaian. Ya, pegadaian nggak terima juga ya. Walal maitah, begitu juga bangkai. Ya, oh, kalau gitu bangkai nggak boleh ya. Karena sekarang karena ya bangkai itu hukumnya apa sih? Najis. Ya, dan dia nggak bernilai. Tapi sekarang orang banyak nggak jual beli bangkai? Banyak nggak? Ada nggak orang jual beli bangkai? Hah? Ada. Bangkai hewan maksudnya. Hewan. Ada nggak orang jual beli bangkai? Ada. Bangkai harimau, ya. Di air kerasin, ya. Kulitnya, kulit kulit domba, kulit sapi, hewan kurban itu bukan bangkai. Seandainya bangkai, maka dia menjadi halal ketika diapain? Didabag. Dabag. Tahu dabag ya? Disamak, ya, disamak, ya. Jadi ada kulit hewan itu, ya, kalau dia bangkai itu memang
diperbolehkan, bahkan untuk diperjualbelikan boleh kalau kulit ya. Kita bicara masalah bangkainya. Kita bicara masalah apa? Bangkainya ya. Bangkai bangkai itu secara hukum dia najis. Ya, maka haram untuk dikonsumsi dan haram untuk diperjualbelikan karena nggak boleh jual beli najis, nggak boleh. Ya, jual beli najis boleh nggak? Nggak boleh. Loh, sekarang ada petani itu beli pupuk kandang dari kotoran apa? Sapi. Ya, bahkan kencingnya sapi itu buat pupuk kan ya. Dulu di Pujon tuh kita di Pujon atau mana di Pujon kan di sana banyak orang ternak sapi. Pondok belilah sapi, tapi dibohongin, kurang ajar ya. Pondok dibohongin, kurang ajar. Ya, padahal duitnya habis itu padahal ya. Jadi tanduknya dipotong. Bilangnya masih muda ini, padahal udah kakek-kakek padahal tuh sapi ya. Buat diperah dan kemudian kotorannya itu buat dijual belikan. Boleh nggak? Buat pupuk, boleh nggak? Ah, ya, aku nggak tahu ya. Apa hukumnya? Masalah kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, halal dagingnya, para ulama khilaf. Para ulama apa? Khilaf. Imam Nawawi dalam kitabnya Muhadzab mengatakan bahwa ya masalah apakah kotoran hewan yang boleh dimakan itu najis atau tidak? Kotoran sapi, sapi boleh dimakan nggak? Boleh. Kotorannya najis atau tidak? Jumhur ulama mengatakan najis. Tapi ada pendapat yang kedua bahwa makulul laham hewan yang boleh dimakan kotornya tidak najis. Ya. Orang Pujon itu kalau orang Pujon itu dulu dulu itu rumahnya terbuat dari gedek, tahu gedek ya? Anyaman bambu. Itu kan bolong-bolong. Pujon kan dingin, tembus itu. Ya. Terus gimana cara untuk supaya nggak tembus angin dingin di sana itu? Adukan tanah dicampur dengan apa? Dengan tai sapi, ya. Dengan tai sapi, ya. Itu hangat itu insya Allah ya. Dan baunya khas itu baunya ya. Kita kalau masuk ke rumah orang-orang sana itu baunya khas, ya. Ya, jadi bangkai itu dia najis, maka diharamkan jual beli apa? Najis. Ada dua sebab hewan menjadi bangkai. Yang pertama, mata hatfa'an fihi, dia mati sendiri. Mungkin mati sendiri maksudnya mungkin matinya karena sudah ajalnya, udah tua dia, udah umurnya dia mati ya. Kemudian yang kedua mungkin karena kecelakaan ya. Kemudian mati dia, itu namanya mata hatfa'an fihi. Atau yang kedua, dia mati disembelih, tapi sembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Harusnya semua uratnya ini kepotong. Ada satu yang nggak kepotong dan dia mati. Itu hukumnya halal atau haram? Haram, karena dianggap apa? Bangkai. Kan dianggap apa? Bangkai, nggak boleh dimakan ya. Kemudian tadi ya, masalah bangkai ini, wala maitah, nggak boleh juga kita menggadaikan bangkai. Tapi kalau kulit hewan, ya itu bisa didabeh, bisa di apa? Dabeh. Karena kaidahnya kul hayawan tohir. Semua hewan itu hukum asalnya apa? Suci, suci. Hukum asalnya. Kecuali al khinzir wal kalb. Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Ya mau diapain aja itu anjing sama babi ya tetap aja haram, tetap aja najis, nggak boleh ya. Mau diakalin gimana nggak boleh. Tapi kenajisan babi itu lebih dahsyat daripada anjing. Ya, kalau babi itu semuanya sudah nggak boleh sama sekali. Kita bersinggungan dengan babi, walaupun cuma investasi. Dulu ada teman waktu jadi sedih Bogor itu, Ustadz gimana Ustadz ya? Mau curhat apa? Saya investasi Ustadz. Investasi apa? Investasi babi katanya. Gimana Ustadz ini? Gimana hukumnya ya? Ya saya bilang, kalau kamu masih ada uangnya, ambil. Ya. Kemudian kalau kalau kamu untung investasinya, ya kalau investasinya untung, nggak apa ambil juga. Cuma jangan kamu makan tuh. Ya itu jelas haram itu kan ya. Ini jelas haram, bukan bukan masalah bunga bank yang masih khilaf para ulama ya. Ini babi sudah jelas haram ya. Babi, ya. Nggak boleh ya. Tapi kalau anjing masih bisa diambil manfaat nggak? Bisa. Disebut kalbul mu'alam, anjing yang terlatih. Ya, dan itu boleh. Hukumnya boleh kita manfaatkan anjing yang terlatih. Di antaranya untuk apa? Pertama untuk berburu. Berburu, ya. Berburu menggunakan anjing. Berburu itu bisa dua, bisa menggunakan dua. Pertama menggunakan anjing yang terlatih, atau yang kedua menggunakan anak panah.
Maka kalau berburu menggunakan dua macam alat ini, anjing dan anak panah, bangkainya dia mati digigit anjing, halal. Dia mati kena anak panah, halal. Bangkainya, dia mau kita panah nih, mati, ya, halal. Atau digigit anjing, anjingnya udah kita ajarin nih caranya berburu, ya, dilepas. Tapi ada syaratnya, syaratnya apa? Ketika mau ngelepas anak panah ataupun anjing nih, ya, Bismillah dan niat. Ya, niat dulu, saya niat berburu karena Allah Ta'ala, terus Bismillah, dilepas tuh anjing, dikejar. Mati itu, kelinci misalkan ya, atau rusa, mati dia. Bangkai itu bukan, bukan, dia halal. Kenapa? Karena para ulama mengatakan matinya sebab benda tajam. Yang pertama, anjing itu giginya tajam, matinya karena gigitan si anjing. Kemudian kalau anak panah, apa namanya, si anaknya itu bukan panahnya, anaknya ya itu tajam. Ya, itu tajam, ya, tajam. Itu termasuk muhaddad, benda tajam, ya, dan dia mati karena itu, maka halal. Tapi kalau mati di panah, cuma nggak kena itunya, apa namanya, anaknya itu, ya, kena panahnya, kena belakangnya, cetok gitu ya, kaget terus mati itu hewan, jantungan mungkin ya, mati dia. Itu halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena dia nggak kena yang tajamnya. Ya, ya. Sama anjing juga gitu. Anjing anjing buru ini, kalau itu hewan matinya karena ketindihan si anjing, maka nggak halal anjing, apa namanya, hewan buruan ya. Ya. Ya, berbeda halnya ketika kita berburu dengan senjata. Apa hukumnya dengan senjata? Para ulama khilaf sebetulnya. Tapi kita al-khuruj min khilaf mustahab. Kita keluar dari khilaf. Kalau gitu gimana? Hukum berburu dengan munduki ya, dengan apa namanya? Senapan buru, ya. Hukumnya bangkai. Maka kalau buru pakai apa namanya, senjata itu, senapan buru itu, jangan ngincer yang langsung membuat apa, hewan tersebut mati. Karena kalau mati bangkai, ya, dilumpuhkan. Setelah dilumpuhkan diapain? Sembelih, bismillah. Ya, sembelih. Ya, dikagetin dulu ya, ya. Ya. Kemudian tadi masalah anjing. Ya, anjing berburu, digigit itu rusa, digigit itu kelinci, mati dia. Dia mati. Kemudian bekas gigitannya najis nggak? Bekas gigitannya najis nggak? Para ulama sepakat najis. Ya, tapi juga sih mengatakan nggak najis ya. Tapi kita mazhab Syafi'i mengatakan apa? Najis. Kalau gitu gimana? Ya treatmentnya, ya apa namanya, caranya, cara mensucikannya, ya tadi disiram dengan air 7 kali, kemudian salah satunya dengan tanah atau dengan debu. Ya. Nah, jadi mulai sekarang insya Allah kita mulai berburu ya. Wallahu taala alam bisawab. Misalnya kita lanjutkan masih membahas mahiyya syurutu sihhati rahni. Wallahu taala alam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna